kali ini saya akan memberikan tips bagaimana memaksimalkan usaha budidaya gapi kalian. Nah, untuk memprediksi ikan yang akan hit contoh misalnya di tahun 2020 ini ataupun tahun soalnya saya sendiri pernah ngerasakan, saya sama teman-teman tuh pernah rasakan di ikan yellow cobra. Pertama waktu 2008 harga $50 ataupun $70, $80 atau lebih ya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe, karena dengan dukungan kalian dapat membantu banyak orang yang membutuhkan. Jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Gapi Stock Indonesia, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana memaksimalkan usaha budidaya gapi kalian di lokasi yang sempit ya, ataupun bisa menggunakan kamar, garasi, ataupun balkon di rumah kalian. Itu kurang lebih 3x3 meter. Itu sudah cukup untuk kalian memulai usaha budidaya gapi ini. Ada yang bertanya, kalau lahannya saya sempit, bisa nggak ya lebih maksimal lagi? Saya cuma dapatnya segini-gini aja ya? Nggak bisa yang lebih lagi, memang harus punya lokasi besar. Itu persepsi seperti itu kurang tepat ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang teman-teman mungkin lupa ataupun nggak sadar bahwa ada cara-cara lain yang bisa digunakan atau bisa diaplikasikan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih lagi dengan lokasi tersebut. Oke, kita langsung aja ke tips yang pertama, menggunakan media akuarium. Nah, jadi dengan sistem yang rapi, kalian dengan bisa menjaga kualitas juga pakai akuarium, kan bisa kelihatan ikannya dari sortir dan yang lain, itu lebih baik kalau menurut saya. Jadi ini versi saya ya, semuanya ini versi saya. Kalian bisa tonton, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Bila perlu dicatat boleh juga, kalau nggak tonton ulang lagi aja. Oke, satu itu tadi ya, kalian udah pasti udah pada ngerti lah. Itu satu, itu media dengan akuarium. Nah, yang kedua, kalian perlu mengetahui jenis-jenis ikan gapi. Jadi ikan gapi kan banyak banget, ratusan jenis ya. Jadi kalian minimal tahu jenis-jenis ikan gapi yang saat ini sedang hit. Minimal itu dulu deh, sedang hit ataupun naik. Jadi nggak ketinggalan nggak ketinggalan berita bahwa ikan-ikan tersebut sudah beredar di Indonesia ataupun belum gitu. Kalian bisa masuk ke grup-grup internasional juga, ke grup-grup nasional juga, kalian bisa lihat langsung. Jadi teman-teman harus lebih memahami karakternya juga seperti apa, ikannya bagaimana, kira-kira nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi. Nah, untuk memprediksi ikan yang akan hit contoh misalnya di tahun 2020 ini ataupun tahun besoknya lagi 2021, kira-kira apa ya gitu. Di akhir tahun kalian udah bisa nebak. Nah, itu sebenarnya kalau kalian sering memantau ikan-ikan ini di media sosial, ataupun kalian bisa punya teman-teman koneksi di luar sana ataupun di dalam negeri atau luar negeri, itu kalian bisa tahu nanti kira-kira bakal hit apa ya gitu. Contohnya misalnya ada yang pernah bilang juga kira-kira balon ini naik nggak ya gitu. Padahal sebelumnya ya, mungkin kalian pernah mendapatkan sebelum hit ikan jenis balon, kalian pasti pernah mendapatkan ikan-ikan yang seperti itu. Cuma mungkin kalian pikir reject ataupun apa, terus kalian buang. Itu mungkin kalian pernah. Soalnya saya sendiri pernah ngerasakan, saya sama teman-teman tuh pernah rasakan di ikan yellow cobra. Pertama waktu 2008, saya lupa, dapat 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Itu yellow cobra yang ada tigernya sekarang itu. Dulu itu di yellow cobra saya udah keluar yang seperti itu. Tapi saya pikir itu reject karena saya coraknya kok notol-notol gitu, dan itu nggak snack skin full. Jadi saya buang pada waktu itu. Teman-teman juga yang pernah ngambil di sini pernah dapat juga. Nah, tapi saat itu kami itu menganggapnya reject, jadi kita buang. Ternyata berlangsungnya waktu yang seperti itu ternyata langsung keluar dari negara lain, dari luar negeri, terus masuk ke Indonesia, ternyata sangat diminati. Yaitu sekarang yellow tiger ya, itu salah satunya sih. Jadi kalian itu juga harus paham kira-kira sekarang nih orang ini supaya unik-unik nih yang jelas ya. Jadi kalian harus ngerti di
masalah kualitas, masalah jenis, maksud terus bisa yang unik-unik itu bakal apa dan wajib dipertahankan nggak ataupun wajib dibudidayakan nggak gitu maksudnya di tempat farm kalian. Ketiga yaitu branding akun. Jadi untuk branding akun teman-teman ataupun nge-branding diri kalian ya, karena itu penting banget nge-branding akun buat teman-teman yang masih baru-baru kadang kan bingung ya mau jualnya kemana. Kalian beli ikan bagus-bagus, beli ikan mahal, nah kalian belum punya koneksi di luar sana ataupun belum punya langganan, baru-baru mulai, pasti kalian bingung. Jadi kalian harus branding akun. Yang contoh sebenarnya akun saya ya, jadi akun saya yang ini sebenarnya itu akun Facebook saya yang baru. Nah mungkin banyak yang nggak kenal sebenarnya, dan saya juga memang sebelumnya di akun saya yang sebelumnya yang sekarang vakum ya, itu saya kebanyakan di balik layar. Jadi saya dulu sukanya supply teman-teman di sini dan di teman-teman di luar sana yang butuh ikan gepi. Jadi saya biasanya jualnya, mereka biasanya saya nyiapin reseller lah bahasanya gitu. Tapi sekarang nggak tahu nanti gimana lagi ya kelanjutannya. Kalau soal itu soalnya saya stopin juga beberapa bulan terakhir ini semenjak adanya COVID ini, saya stopin dulu. Jadi untuk branding akun, teman-teman yaitu rajin posting, kalian terus sering ngasih tips atau apa seperti saya yang lakukan ya, tadi contoh juga. Misalnya kalian paham, misalnya enggak juga ya, kalian bisa minimal sering posting ikan kalian videoin, posting di mana-mana, grup-grup mana-mana, posting aja rajin. Sehari 5 kali, 3 kali, gak masalah gitu. Oke, yang lanjutnya yaitu yang keempat, rajin untuk bersilaturahmi ke tempat breeder ataupun peternak yang stoknya banyak. Yang stoknya banyak, kalian bisa untuk bekerja sama. Jadi gini teman-teman, untuk yang tips keempat ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kalian yang mempunyai lokasi yang sempit gitu. Jadi teman-teman, penjual, seller yang dia pintar nge-branding akun dia pintar untuk menjualnya ya kan, dengan ilmu yang dia sudah tahu. Jadi dia olah dengan bahasanya, dengan gaya dia ya kan, dengan kemampuan dia, itu bisa membranding dirinya lebih baik lagi dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Ada juga yang seperti itu, dia bukan pure ataupun dia ngambil ikan dari peternak-peternak lain gitu. Dia hanya menyiapkan display di rumahnya. Jadi dia ngambil di peternak sana. Gue butuh yang versi orang-orang itu misalnya dia grade A, grade B gitu. Gue butuh yang grade A, grade B gitu. Ataupun gue yang pengennya yang kayak gini nih. Nah terus kita kerjasama sama si teman kita yang produksinya banyak itu. Kalau ikan ini misalnya grade yang versi dia itu grade A ini, mau nggak kalau gue bayarin misalnya 50.000 per pasangnya misalnya, atau ngambil lu sama lu rutin dan ngambilnya banyak. Nah gitu contohnya ya. Pasti peternak besar ini oke lah, bisa diatur ya kan, karena stoknya banyak dan dia bisa memproduksikan itu. Ya udah boleh. Nah seperti itu teman-teman, dia beli bawa pulang, terus nanti dia jual lagi, ambil diternakin kalau bisa, kalau enggak ya dijual aja. Itu bisa mungkin dijual 150.000 dengan disebutkan grade dan lain-lain, ataupun ya emang perlu sebenarnya sih untuk disebutkan grade, karena kualitasnya kan kita berbeda-beda. Terus dia sudah memberikan informasi ke teman-teman untuk lebih percaya pada dia gitu, agar untuk membeli ini seperti ini grade loh gitu, ini grade loh, ini grade A loh, grade B, grade C. Jadi udah ada rank harganya. Memang tuh perlu sebenarnya, karena untuk dia jual juga ya, karena orang-orang pemula taunya kan grade A, pokoknya terbaik deh gitu. Tapi kalau untuk yang grade nah itu tergantung, kalian perlu coba deh gitu, perlu coba beli dan rasakan gitu, untuk buat pengalaman teman-teman juga. Karena di tips yang kalau nggak salah ya, saya pernah di video sebelumnya kayaknya pernah ngomongin kalian harus coba untuk beli ikan itu nggak cuma satu seller. Jadi kalau di video sebelumnya belum ada, ini kita bahas sekarang ya. Jadi kalian harus beli itu jangan dari satu seller, ataupun kalian berusaha untuk mencoba beli ikan itu berbeda tempat. Contoh beli Red Dragon di Gapistok, terus beli Yellow Cobra di mana. Itu minimal kalian untuk tahu
apa ya, standar. Kalau memang kalian mau berbisnis di ikan gapi ini, kalian juga perlu tahu standar, ataupun kalian bisa berkeliling di tempat teman-teman di sekitar kalian untuk lebih tahu harga berapa sih dia jual gitu, dengan kualitas seperti apa gitu. Bisa dia jual 25.000, dia jual 50.000, dia jual 100.000, 200, itu seperti apa. Jadi kalian bisa bandingkan dengan, saya mau ngeluarin harga sekian nih gitu. Dengan kayak gini, ini udah masuk lah standar nih gitu. Itu perlu juga teman-teman. Dan karena saya udah ngerasain ya, saya udah nyobain belanja dari harga murah sampai ratusan ribu, sampai 900, 800, itu kurang lebih saya udah pernah nyobain, kurang lebih seperti itu. Jadi sama master-master yang di luar sana yang lebih dulu senior dari saya udah pernah cobain karena saya penasaran. Dan saya juga belinya juga karena punya apa ya, itu tadi tujuannya, karena pengen belajar lebih cepat lagi gitu, pengen tahu seperti apa gitu. Jadi saat kita nanti sudah lebih lebih paham, kita nggak khawatir soal harga. Jadi dalam angan-angan aja udah tahu kira-kira itu harga pasti berapa gitu. Terus kalau barang datang dari impor terus mereka beli kan, misalnya mereka teman-teman yang lain tuh beli barang impor, itu kita juga udah bisa memperkirakan minimal, oh itu nanti kalau dia berhasil itu udah bakal dikeluarin harga berapa. Itu kita udah punya feeling gitu. Itu salah satunya kalau versi saya. Itu kalian bisa coba sendiri ya. Oke, selanjutnya tips kelima itu, kalian harus ternak jenis gapi yang berkualitas aja atau rare item. Jadi yang jarang-jarang dan langka. Kalau saran saya seperti itu, karena lokasi kalian sedikit, jadinya harus memaksimalkan hasil produksinya. Jadi yang sekalian bagus ataupun yang rare, yang langka sekalian gitu, rare item ya. Jadi pasti banyak kok yang datang ataupun yang berbelanja sama kalian. Termasuk petani-petaninya mungkin berbelanja, ataupun teman-teman yang mempunyai lokasi yang luas atau petani kalian sebut tadi, itu bisa berbelanja ke tempat kalian untuk mendapatkan indukan yang kualitas dan pasti harganya sesuai kan gitu. Seperti itu ya. Oke, yang keenam yaitu plasma. Nah ini bisa juga kalian bekerjasama dengan teman-teman yang mempunyai lokasi yang luas ya, yang lebih gitu. Kalian bisa plasma seperti mereka. Jadi kalian tetap punya display, kalian punya ikan-ikan bagus, ternak ikan-ikan bagus itu. Nah, kalian sepasang atau 2 pasang kalian plasmain ke orang. Bisa juga seperti itu. Kalian plasmain, terus misalnya contoh nih, nanti anakannya umur 3 bulan atau 2 bulan gitu kan, atau 3 bulan itu nanti misalnya mau nggak kalau 1 ekornya saya hargain 5.000 gitu. Misalnya kalian ngasih jenis yang bagus ya, 5.000 mau nggak gitu. Ada berapa aja saya bayarin semuanya, per ekor 5.000 misalnya, ya kan. Misalnya kalian mau beli impor nih, misalnya yellowless atau yang lagi keluar sekarang kayaknya lagi mau bakal ini golden blacklist ya. Nah itu kalian bisa datang, kalian boleh produksi juga di rumah. Nah misalnya butuh karena permintaan banyak ataupun kalian mau meledakin itu, kalian bisa plasma lalu kalian kerjasama seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Udah paham ya kan, kalau plasma kalian pada tahu semua lah. Nah yang ketujuh nih yaitu tadi kalian harus rajin-rajin posting di grup internasional teman-teman. Karena apa? Karena di grup internasional harganya jauh berbeda sama kita di lokal. Kebanyakan seperti itu. Misalnya di sini 200.000 contoh, mungkin di postingan di grup-grup internasional bisa harga $50 ataupun $70, $80 atau lebih ya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk teman-teman ini tips-tipsnya, semoga bermanfaat dan nggak ngebingungin. Maaf kalau kata-kata saya membingungin atau kecepatan ya, karena saya suka ngomongnya kadang kecepatan. Jadi saya mohon maaf. Ya semoga ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Jangan lupa untuk support channel ini. Saya bersyukur teman-teman bisa nonton channel ini, walaupun mungkin ada yang nonton aja tapi nggak subscribe, nggak apa-apa. Yang penting video ini bermanfaat dan saya juga mempunyai manfaat untuk teman-teman, agar saya juga ilmu yang saya bisa berikan bisa bermanfaat dengan baik lagi. Oke teman-teman, gitu aja. Jangan lupa untuk video selanjutnya kita ada tips-tips lainnya juga. Dan untuk part 5 untuk sabar ya, setelah video ini diupload saya berusaha untuk membuat yang part 5, tapi saya masih kurang bahannya untuk saya ungkapkan, karena di part 5 ini untuk budidaya gapi khususnya saya buat tutorial itu 1-5 ya, tapi yang kelima ini tentang penutupnya, yaitu agar kalian bisa lebih
tingkat lebih maju dibandingkan teman-teman yang lain kalau sudah nonton. Jadi saya lagi mengcover semuanya menjadi lebih baik lagi ya. Jadi pelan-pelan tunggu dulu. Sementara itu sambil nunggu, yaitu kalian tonton-tonton tips-tipsnya dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.